Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Karmelia, NPM 10070319142, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Critical Review Jurnal untuk mata kuliah Pembiayaan Pembangunan. Judul artikel di sini yaitu berjudul Reformasi Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Studi Kasus Instansi Pemerintah Daerah di Indonesia dengan penulis Munir Wahyu dan Sutiono. Nama jurnal Australasian Accounting, Business and Finance Journal. Tahun terbit 2013. Pendahuluan di sini. Pertama, yaitu peran akuntansi sebenarnya berkembang dan menjadi lebih penting sebagai kompleksitas kepemilikan organisasi dan karakteristik berkembang selama berabad-abad. Selama akhir tahun 80-an dan awal tahun 90 ketika beberapa negara maju seperti Australia, Selandia Baru, Swedia, dan Inggris mengarahkan perhatian mereka ke arah reformasi akuntansi sektor publik melalui berbagai inisiatif reformasi manajemen keuangan sektor publik. Kunci di sini yaitu pemanfaatan teknik akuntansi sampai sekarang beroperasi di entitas berorientasi laba konvensional untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan sektor publik baru. Semua studi ini melaporkan jenis manajemen publik baru dari proses akuntansi dan reformasi keuangan di negara maju. Hal ini karena seperti perkembangan infrastruktur akuntansi sektor swasta yang canggih, negara-negara maju juga menjadi cikal bakal proses reformasi infrastruktur akuntansi sektor publik mereka. Meskipun banyak negara berkembang mengikuti negara maju dan dalam mengembangkan infrastruktur akuntansi sektor swasta mereka, momentum belum datang sehubungan dengan mengikuti reformasi akuntansi dan manajemen keuangan tipe manajemen publik baru di sektor publik mereka. Satu pengecualian untuk ini adalah Indonesia yang memperkenalkan reformasi akuntansi dan manajemen keuangan tipe manajemen publik baru di domain publiknya. Domain akuntansi sektor beberapa waktu lalu, salah satu reformasi manajemen keuangan yang telah diperkenalkan oleh Indonesia adalah penerapan akuntansi akrual cash to accrual dalam sistem pelaporan keuangan instansi pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitasnya. Metode penelitian di sini yaitu menggunakan penelitian bersifat eksploratif. Dengan tujuan pendekatan kualitatif ini digunakan dengan menggunakan studi kasus ganda yang berperan dalam memahami fenomena organisasi yang kompleks. Pendekatan kasus ganda dapat menghasilkan bukti yang lebih meyakinkan daripada penggunaan kasus tunggal karena memungkinkan replikasi temuan lintas kasus dan memungkinkan perbedaan antara kasus pada dimensi yang bermakna secara konseptual. Berikut ini hasil penelitian. Terlihat pada tabel dan gambar ini merangkum hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemda untuk tahun anggaran 2004 sampai 2007. Opini audit BPK atas laporan keuangan Pemda periode 2004 sampai 2007 ini jelas merupakan gambaran yang mengecewakan. Persentase laporan dengan opini wajar tanpa pengecualian ini menurun dari 7% pada tahun 2004 menjadi 1% pada tahun 2006 dan tahun 2007. Persentase laporan dengan opini wajar tanpa pengecualian semakin menurun setiap tahunnya. Sebagai perbandingan, persentase laporan dengan opini disclaimer atau adverse meningkat pesat pada tahun 2004 sampai 2007. Persentase laporan dengan opini disclaimer meningkat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007. Pada periode yang sama, persentase laporan dengan opini merugikan naik dari 4% menjadi 19%. Pemda juga banyak yang tidak memenuhi jadwal pelaporannya untuk diaudit oleh BPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.
Berikut ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama, faktor pasokan, faktor sistem informasi, faktor permintaan, faktor pendidikan. Faktor pasokan ini penyediaan informasi akuntansi tergantung pada pelatihan dan pendidikan akuntan dan auditor, ketersediaan lembaga dan peralatan berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk membantu produsen informasi akuntansi. Faktor pendidikan di sini masih banyaknya karyawan tanpa latar belakang akuntansi yang memperoleh keterampilan akuntansi melalui pembelajaran mandiri dan pelatihan dalam pekerjaan mereka. Berikutnya yaitu faktor sistem informasi. Di sini menggunakan sistem informasi untuk penyusunan pelaporan keuangan di Pemda masih dalam tahap awal. Lalu faktor permintaan di sini adanya permintaan informasi akuntansi oleh berbagai pemangku kepentingan ini yang permintaannya sebenarnya masih semu karena mereka jarang menggunakan informasi atau menyebarkan informasi. Solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan mencari orang yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan cara pelaporan baru sebagaimana diatur dalam undang-undang. Keterlibatan DPRD dalam pengawasan laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah ini harus semakin diperhatikan. Harus adanya pegawai negeri Pemda dalam penelitian ini yang menjadi anggota Badan Profesional Akuntansi. Kesimpulan di sini, Indonesia memperkenalkan banyak reformasi manajemen keuangan sektor publik selama dekade terakhir, termasuk basis akuntansi yang unik yaitu basis kas menuju akrual. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah. Namun, ditemukan bahwa inisiatif reformasi telah gagal mencapai tujuan peningkatan transparansi dan akuntabilitas seperti yang ditunjukkan oleh auditor publik. Ada permintaan semu untuk informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan, tetapi eksekutif sektor publik jarang menggunakan informasi akuntansi untuk tujuan pengambilan keputusan. Ada masalah dengan produksi informasi karena tidak ada akuntan yang memenuhi syarat yang fasih dengan standar akuntansi sektor publik dan penerapannya. Regulator tidak cukup berhati-hati dalam mengubah aturan dan peraturan yang terkait dengan sistem akuntansi sektor publik dari lembaga pemerintah yang menyebabkan seringnya perubahan undang-undang. Selain itu, tidak ada otoritas pemantau untuk memantau kegiatan keuangan dan pelaporan instansi pemerintah di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.